Oke, teman-teman, balik lagi dengan saya di David Aresta TV. Kali ini kita punya program baru yang bernama Ngoceh, Ngobrol Receh. Ya. Oke, kita nanti ngobrol-ngobrolin yang receh dengan co-host kita, Arya ya. Nanti kita ngobrolin hal-hal yang receh-receh aja dulu ya. receh-receh dan anti mainstream. Ya, bisa dibilang nggak masuk logika gitu. Iya, jadi hal-hal yang kayaknya nggak masuk logika gitu loh. Nggak bisa dipikir dengan logika, kok bisa gitu ya. Kok bisa? Apa kita aja yang nggak punya logika gitu? Ya, kamu aja. Oke, jadi kita mau ngobrol apa nih? Apa nih berita terbaru hari ini nih? Yang viral atau yang... Oh ya, kita mau ngobrolin berita-berita yang viral dulu ya, news-news yang viral. Kita Apa nih? coba ngobrolin masuk logika apa enggak ya. Ini sakit hatinya beda ya? Iya, Tapi ini geng motor loh. yang motor diracunin gitu ya. Maksudnya gini loh, dia sakit hati nih, Ya. disakitin sama geng motor gitu loh. Jadi, nah, yang jadi pertanyaan kenapa bisa ibu-ibu ini bisa ngasih rotinya itu ke geng motor gitu loh. Nah, itu geng motornya kenapa mau? Kenapa mau gitu loh? Biasanya kan kita kalau dikasih barang atau makanan sama orang asing, ya kita terima kan? Iya, nggak mau kan kita. Logikanya di mana? Mana logikanya tuh ya? Apa disakitinnya tuh yang kita nggak tahu kayak gimana gitu ya? Iya, itu dah. Emang manusia ini aneh-aneh. Ya aneh banget. Ya ngomongin manusia nih, Ya, manusia lagi nih. Ini dari dulu sih aku mau nanya kemana gitu nggak tahu. Mumpung kamu kan Logik banget nih. ya di bidangmu ya. Jadi pertama kali manusia itu ada atau katakanlah diciptakannya itu yang dari cerita-cerita yang saya tahu ya, itu kan tercipta cuma dua manusia nih. Ya, Ya, tuh, awalnya kan satu nih. awalnya satu dulu. Ya, kan cowok ya satu nih. Nah, terus Nah, awalnya satu dulu, dia merasa kesepian kan sebenarnya. Kok hidupku ini sendirian, nggak ada temennya. Gitu. Nah, maka terciptalah dari tulang rusuknya naik seperti itu. Oke. Itu logika dan sejarahnya seperti itu sebenarnya. Oke. Nah, cerita yang saya dengar kan kayak gitu nih. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau manusia itu memang tercipta cuma dua nih di dunia, pertama kali. Nah, sekarang kan ada jutaan sampai triliunan manusia nih Di dunia. di dunia nih, seluruh dunia ini. Ya. Nah, pertanyaan pertama yang kamu tahu nih dari baca buku kayak atau apa, di mana pertama kali tercipta manusia? Di bumi belahan mana? Bumi belahan mana? Kita logika ya? Ya, logika. Bumi belahan mana? Yang pasti di Eurasia pasti. Kenapa? Kenapa di sana? Karena di sana ada daratan yang sangat luas. Juga di sana juga ada turunnya manusia pertama. Tahu nggak seperti itu? Nah, itu ada di buku. Sepertinya. Oh ya, berarti berdasarkan saya baca seperti itu. Berarti berdasarkan yang kamu ketahui. Berarti di sana pertama kali. Oke. Di sana pertama kali diciptakan lelaki dulu, wanita dari tulang rusuk, kan gitu. Nah, kalau sampai sekarang nih manusia nih sampai tersebar nih, sampai sekarang ada di Indonesia, di Eropa, di Asia, semua Asia lah gitu. Logikanya, kalau memang cuma dua manusia itu tercipta, kan yang apa namanya, yang punya anak itu umpamanya apa namanya, keturunan ya, yang membuat keturunan kan cuma mereka berdua nih, pasti sampai banyak seperti sekarang ya gitu. Nah, berarti kita ini saudara dong. Sejatinya iya. Iya. Semuanya itu adalah saudara. Secara logika ya. Kan karena ditakdirkan ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Pertama, mereka mempunyai anak dan anak mempunyai anak kembali. Nah, berkembang biaklah mereka semua. Sejatinya kita semuanya bersaudara. Tapi kenapa ada perbedaan di antara kita?
Kalau Itu logikanya. apakah manusia sekarang ini logikanya sama seperti kita? Kayak ternyata kita tuh bersaudara. Kenapa masih ada yang bunuh-bunuhan? Kayak berita yang tadi, ngeracun orang, kan gitu. Ya. Nah, berarti kita ini kalau sebagai kalau logika dari cerita yang tadi, kita ini saudara. Oke. Saudara. Berarti boleh dong nikah saudara? Dalam konteks apa dulu nikah sejarah? Nikah sejarah ini. Nah, gini. Kembali lagi ya, kayak yang tadi. Diciptakan cuma lelaki, perempuan, cuma 2 nih. Mereka punya anak. Ya. Oke. Tentu dong, nggak cuma mereka yang berdua ini bisa menghasilkan keturunan sebanyak ini, kan gitu. Ya. Otomatis anak-anak mereka pastinya juga, anggaplah kalau bahasa sekarang itu menikah, membuat keturunan. Sejarah dong. Iya. Berarti boleh dong nikah saudara. Secara logika memang boleh. Disclaimer ya. Ya. Memang boleh. Tapi secara genetik itu tidak boleh. Kenapa? Secara genetik mereka kan satu kromosom kan. Jadi akan menyebabkan ketimpangan di kromosom itu, dan akhirnya ya kembali lagi akan menjadi sebuah generasi yang cacat. Seperti itu. Jadi alangkah baiknya darah, dan setiap manusia pasti punya golongan darah, dan kromosom mereka berbeda-beda sebenarnya. Nah, kromosom X dan Y ini, kalau Y dan Y dipadukan gimana? Tadi kan ada nanti ada kecacatan yang akan timbul pada anak cabang bayi itu. Nah, ya itu kan cerita dari kayak apa ya, kedokteran atau apa aja? Ya, itu dari bidang kesehatan. Nah, kenapa kalau dikatakan seperti itu nggak ada manusia yang cacat dari pertama kali terciptanya manusia? Nah, itu yang masih dipertanyakan sebenarnya. Itu kenapa manusia yang pada awalnya lahir dari manusia yang sama, yang tadi di awal dijelaskan itu cuma satu manusia dan satu laki-laki dan satu wanita, dan akhirnya anaknya berkembang biak, pada akhirnya melahirkan keturunan yang amat banyak, katakanlah satu dunia ini. Nah, kenapa kita menyebutnya sebagai saudara? Nah, kenapa itu kok bisa menjadi masalah ketika saudara ini menikah? Saudara ini menikah. Oke. Ya, logikanya masuk. Logikanya masuk. Satu lagi ya pertanyaan ya, kalau memang yang tercipta itu satu laki-laki dan satu wanita, bagaimana dengan Pithecanthropus erectus? Jauh sekali ya. Berarti kan itu sebelum Pithecanthropus ditemukan manusia ada. Ya. Berarti manusia itu tercipta bentukannya kayak gitu dong, bukan bentukan seperti kita. Kayak Pithecanthropus ya mendekati kera gitulah. Berarti itu dong kalau dari logika ini, karena ditemukan fosil-fosil yang menyerupai, katanya ada juga yang bilang, walaupun sekarang udah dibantah ya. Kita moyangnya dibilang monyet atau apa, orang hutan atau apa, udah ada bantahan di berita, dibilang bahwa manusia ini bisa berevolusi. Jadi dulu pertama kali ditemukan fosil tuh kayak kera, sekarang berevolusi jadi kayak kita sekarang. Nah, kan gitu dari logikanya. Logikanya seperti itu. Nah, berarti manusia yang tercipta pertama itu, yang laki-laki dan perempuan tuh kayak fosil itu, Pithecanthropus erectus dan yang lain-lain teman-temannya. Menurut Anda? Belum tentu. Belum tentu. Itu kan kenyataan. Ya, secara kenyataan di zaman batu memang seperti itu. Struktur wajah dan tulangnya kan menyerupai kera. Tapi apakah kita bisa mengetahui manusia pertama yang turun ke bumi adalah kera? Seperti kera, menyerupai kera. Kan belum tahu juga kita. Dan dalam literasi juga tidak digambarkan bahwa Adam itu seperti apa bentuknya. Hanya diketahui jenis kelaminnya aja yang seperti laki-laki dan perempuan. Benar. Berarti tidak diceritakan dimanapun, di buku-buku atau dimanapun, bahwa laki-laki yang
diciptakan pertama manusia itu bentukannya seperti ini, wajahnya seperti ini, rambutnya itu nggak ada penjelasan. Tidak ada deskripsinya. Karena gini, pengetahuan manusia itu terbatas. Ya. Pengetahuan kita sama-sama setuju ya, pengetahuan manusia itu terbatas. Kita tidak bisa menjangkau pengetahuan yang di luar nalar kita. Jadi beyond kita itu tidak sampai di alam, di daerah sana. Kita hanya mengetahui, oh Adam ini adalah seorang laki-laki. That's it, cukup. Tapi kita tidak tahu bentuknya itu seperti apa. Apakah dia raksasa, apakah dia seperti monyet, atau seperti drak. Spesifikasinya tidak ada. Apakah rambutnya pirang atau hitam, kita kan tidak tahu. Jadi itu di luar pengetahuan manusia yang belum bisa menjangkau sampai sana. Dan penelitian-penelitian itu juga belum bisa membuktikan, bukan tidak membuktikan, belum bisa membuktikan bahwa Adam itu seperti apa. Berarti fix ya, berarti kita nggak tahu. Jadi manusia pertama itu terciptanya seperti apa? Bentuknya apakah mirip Pithecanthropus erectus? Apakah udah langsung kayak kita? Manusia sejati seperti kita? Ya, seperti kita. Apakah seperti dewa-dewa? Kita nggak tahu juga. Ya, kita nggak tahu. Ada yang bentuk dewa juga nggak tahu. Iya, kita nggak lihat juga kan. Iya. Itu antara mitologi atau memang ada, kan kita nggak tahu. Karena bukan itu dari kitanya ya, dari pribadi kita juga nggak tahu karena ranah kita atau pengetahuan kita belum sampai sana ya. Jadi ada bidang-bidang tertentu yang bisa menjelaskan ya. Seperti itu. Ya, kalau dari kalian yang ada yang bisa menjelaskan, tahu cerita soal manusia pertama kali diciptakan, boleh di komen ya. Komen di bawah ini ya. Ya, komen di bawah dan kita nanti bahas-bahas lagi ya. Subscribe ya. Ya, like. Oke, ditambah lagi nih. Kalau lagi ada. Kucing dipasang gigi emas 80 juta, 82 juta. Waduh, gimana logikanya tuh? Gigi emasnya. Nah, itu gimana? Hewan aja loh. Hewan aja udah dipasang gigi emas. Gimana ya? Mas-mas yang Mas Jawa. Borong-borong. Logikanya di mana ya ini ya? Berarti kayaknya orang itu udah duitnya udah kebanyakan. Bingung mau ngabisin itu. Kenapa? Gimana tuh? Gimana? Apa yang kita bahas? Iya, itu udah. Kucing loh, guys. Kucing. Ya, tapi kalau ngomongin soal itu ya, emang beda sih. Bukan membeda-bedakan, bukan semua orang ya. Aku bukan disclaimer dulu, ini bukan untuk semua orang. Ada segelintir orang, beberapa gitu. Karena aku lihat tuh di luar negeri itu benar-benar sayang banget sama binatang. Iya. Kayak ada video-video yang viral-viral tuh kayak kucing kejepit, ada damkar yang datang, bantuin, bla bla. Indonesia ada sih yang ada, tapi nggak sedikit juga yang nggak aware sama binatang gitu loh. Benar. Nah, kalau kamu sendiri gimana? Sayang binatang? Wah, aku lebih sayang sama yang ono no. Nah, kita harus sayang sama binatang. Iya. Sejatinya binatang itu kan seperti sahabat kita. Dia tahu perasaan ketika kita sedih, ketika kita senang. Mereka itu tahu sebenarnya. Ya, apalagi kucing dan anjing. Gugup. Karena binatang itu punya insting yang bisa membaca perasaan kita sebenarnya. Ya, harus sayang binatang sih. Karena kalau di Bali ya, itu binatang yang menyerupai gitulah, kayak guguk, kayak gajah yang gitu-gitu, itu ada banyak versi cerita. Oh gitu. Ya, seperti anjing hitam itu sebenarnya kalau di Bali itu adalah kendaraan kita menuju ke surga. Pernah dengar? Belum sih. Belum ya. Kok bisa kan anjing hitam? Yang pernah saya dengar itu adalah sapi sebenarnya. Sapi itu bukan itu kendaraan dewa sih kalau sapi. Kalau nggak salah ya, ini yang pengetahuan kita aja. Jadi cerita Bali itu adalah anjing hitam dulu, itu adalah kendaraan dewa anjing itu, dan kendaraan kita juga
yang mengantar kita menuju ke alam lain, ke surga. Kalau percaya surga dan neraka gitu. Kalau logikanya surga dan neraka, kita kan nggak pernah sana nih. Nah, gimana tuh cara membuktikan bahwa surga dan neraka itu ada? Kayak lagunya Dewa tuh. Surga dan gimana ya? Oh gitu. Itu gimana? Oh iya. Oke. Sambil ngopi lah. Iya, santai aja kan kita ngoceh, ngobrol receh ya. Gimana tuh? Kalau surga dan neraka itu ada, kebalik ya. Kalau surga dan neraka itu tidak ada, gimana kita membuktikan bahwa dosa itu ada? Nah, kalau pribadi saya nih ya, karena surga dan neraka, kalau aku logikanya, karena aku belum pernah lihat nih, logika itu kan kita harus lihat dan nyata, tampang gitu. Berdasarkan fakta. Ada pernah yang ke sana dan bla 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 gitu. Kalau aku sekarang bilang nggak percaya surga dan neraka, pasti dicecer tuh nih. Dicecer netizen nih. Netizen baik-baik kok. Ya. Netizen baik-baik. Tapi kalau aku bilang percaya ada surga dan neraka, aku belum pernah ke sana. Belum pernah lihat. Ya. Surga. Tapi dari buku-buku yang aku baca nih, surga dan neraka itu sebenarnya di diri kita di kehidupan sekarang sih. Gimana itu maksudnya? Di kehidupan sekarang itu bagaimana? Yang menggambarkan neraka dan surga. Nah, yang neraka itu kan ketika kamu tuh merasa hidupmu susah, sengsara atas perbuatanmu yang kamu lakukan sebelumnya, kayak karma, kayak apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai, kan gitu. Yeah. Kalau kamu berbuat baik, ya nanti dapat surga. Surganya itu ya hidupmu tenang, hidupmu damai, bahagia. Itu sih, ya kalau logikanya yang di dunia nyata ya. Karena kalau di alam lain itu kita belum, saya yakin semuanya belum pernah tahu aslinya itu seperti apa. Karena di cerita-cerita di setiap daerah itu pasti berbeda. Nah, kalau di Bali itu neraka itu adalah gimana ya? Kenapa neraka itu selalu digambarkan seram? Api. Ya, api, penyiksaan. Ya. Dan lain-lain, kesakitan dan lain-lain. Dan surga itu digambarkan indah, damai, happy, seperti itu. Semuanya tenang. Terang. Nah, apakah benar? Apakah surga itu nanti kebalikan? Kalau logika nih, aku berpikir nih ya. Kalau kenapa kayak gini? Jika surga itu adalah kebalikannya, surga itu kayak neraka yang kita bayangkan seperti itu, dan neraka yang kita bayangkan itu seperti surga yang kita bayangkan tuh aneh jadinya kan, karena kita kan cuma tahunya surga neraka dari cerita-cerita aja. Berarti surga dan neraka itu tercipta karena cerita-cerita dong? Ya kurang tahu ya, karena yang aku dengar kan yang santer itu surga neraka kan memang kita tuh dicekokin dari kecil, ada surga, ada neraka gitu loh. Seperti kita dicekokin bumi ini bulat gitu. Lah emang bulat? Iya memang bulat, tapi kan ada kaum-kaum tertentu yang bilang ini bumi ini datar gitu loh. Jadi kalau kamu bilang bumi ini bulat, kamu pernah lihat nih bumi ini benar-benar bulat gitu loh. Apa yang membuatmu sebagai logika nih ya, jangan sains yang terlalu kejauhan yang perusahaan tertentu apalah gitu yang udah pernah keluar angkasa atau apa. Logikamu sendiri. Apa yang udah membuktikan bahwa kamu tuh fix, bumi ini bulat gitu loh. Gravitasi bumi? Gravitasi? Dari mana gravitasi? Kamu merasakan gravitasi? Kita itu tidak ada gravitasi bumi, kita melayang-layang ini buktinya. Buktinya kita
napak di tanah kan. Berarti kita bumi ini memiliki gravitasi, yang gravitasi memiliki inti. Nah, intinya itu berarti kan berbentuknya seperti lingkaran nih. Inti itu pasti diselimuti dengan tanah, dengan apapun itu material-material itu, dan terbentuklah bumi. Bumi ini berbentuknya seperti bulat. Berarti gravitasi ini kan juga hal yang dicekokin kitanya dari kecil juga, bahwa kenapa kita bisa berdiri tegak itu karena gravitasi. Nah, jadi pertanyaannya kayak gini, sekuat apa sih gravitasi bisa menyedot sesuatu benda, manusia, mobil, dan lain-lain? Bukan menyedot sebenarnya. Gravitasi itu menstabilkan kita berjalan di atas tanah. Jadi kita tidak bisa melayang ke atas. Nah, itu kan manusia. Ya. Bagaimana dengan benda-benda lain seperti mobil dan lain-lain? Mobil kan juga memiliki berat massa yang bisa untuk menjadi berat dia untuk menapak di tanah sebenarnya. Ini yang jadi polemik. Sebenarnya bumi itu yang dari kaum sebelah ya, dari kaum sebelah yang percaya bumi datar, bumi itu sebenarnya berat jenis benda-bendanya, bukan gravitasi. Ya, banyak hal yang membuktikan bahwa kenapa bisa berat jenis bukan gravitasi, karena ada hal-hal kayak benda yang melayang, seperti balon udara. Itu melayang. Kalau memang karena ada alasan balon udara itu bisa melayang. Nah, makanya aku nanya kan, sebesar apa kapasitas gravitasi itu membuat orang itu di tanah? Itu jadi pertanyaan. Ada juga batu apung. Itu kan berat jenis. Berarti semakin ringan dia, berarti bisa mengapung. Bisa nggak kita mengandung besi bahwa bumi ini adalah sebuah medan magnet yang besar? Bukan magnet. Gravitasi sama magnet kan beda. Kita ngomongin gravitasi, bukan magnet. Kalau magnet ya pasti besi, yang ditarik itu besi, besi. Kalau logika, magnet itu kan narik besi nih. Narik kayak kertas, logam lah yang ditarik. Kalau kain-kain kan nggak bisa ditarik. Nah, kita kan makanya kalau dibilang medan magnet udah langsung dibantah sama kaum yang flat, kaum yang sebelah gitu, kaum bumi datar lah. Makanya tercipta ada kata gravitasi gitu. Kalau seandainya bumi ini datar, di mana ujung dunianya? Ujung dunia, hal ini udah sering dipaparkan bahwa bumi ini datar seperti piringan, datar ya, bukan globe, tapi bulat seperti piringan, bukan bulat sempurna. Dan di ujungnya itu dikelilingi oleh Antartika. Itu yang sering saya pelajari seperti itu. Makanya kenapa ada Antartika itu kita nggak boleh terlalu jauh seperti pesawat kayak itu beberapa negara menjaga Antartika biar nggak ada orang yang bisa melewatinya. Kenapa? Kalau memang nggak ada apa-apa bumi, bebasin dong. Mungkin karena Antartika terlalu dingin suhunya, ataupun bisa membuat si pilot itu tidak bisa melihat ke depan karena takut dari dinginnya. Itu kan pilot kayak pesawat biasa. Nah, ini kan ada peneliti. Peneliti ini mungkin udah menciptakan alat sebegitu rupa untuk mengatasi itu. Ke luar angkasa aja bisa. Iya. Masa cuma melewati Antartika aja nggak bisa? Bisa sebenarnya, tapi dilarang, nggak boleh. Apakah mungkin kalau misal pesawat melewati Antartika, pesawat itu tidak tahan dingin? Karena Antartika sangat dingin, di bawah minus berapa seperti itu. Jangankan dingin, luar angkasa seperti apa sih gitu loh. Tanpa udara, tekanannya seperti apa? Aku sih yakin cuma mengatasi dingin aja sih gampang sih kalau peneliti-peneliti kalau mau melewati gitu. Atau mungkin ada gunung tinggi juga di sana. Nah, yang menyebabkan mereka tidak bisa melewati Antartika. Pokoknya itu dilarang gitu aja. Nah, dijaga oleh beberapa negara, itu dilarang.
boleh dilewati, melewati batas. Karena banyak yang udah ngobrolin kenapa kasih aja Antartika biar kita tahu, biar semuanya clear. Kalau memang lewat Antartika emang nggak ada apa-apa, emang masih bumi gitu loh. Clear, dan jadi orang-orang yang bilang bumi ini datar ya dan gitu loh. Jadi udah beres, udah selesai problemnya gitu. Oke. Gak usah kita musingin bumi itu datar atau bulat ya, karena terserah kalian deh menilai bumi ini bulat atau datar gitu ya. Mungkin bumi ini segitiga gimana? Trapesium. Saya juga tuh. Ya kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu karena dari kita sendiri belum pernah nih lihat bumi ini emang datar atau bulat gitu. Ya. Karena kalau logika itu memang yang kita lihat kan bumi ini datar gitu. Karena dari mata memandang gitu. Oh, kita dari mata memandang. Iya. Kita mata ini punya keterbatasan untuk memandang gitu. Sebenarnya. Iya, tapi kan udah ada penelitiannya kalau bilang bumi datar. Karena kalau bumi itu bulat, pasti ada hitungan kelengkungan bumi nih. Kelengkungannya. Berarti nggak? Udah ada di sains, dihitung kelengkungan bumi itu sampai berapa ratus kilometer atau berapa ribu kilometer. Oke. Nah, itu dicoba di salah satu sungai yang panjangnya sepanjang lengkungan bumi. Nah, dengan kapal di titik ini, di titik lengkungan pertama yang di sini, ya, itu berangkatlah kapal dengan memakai layar. Oke. Nah, diteroponglah dari sini, ya, diteropong. Seharusnya sepanjang kapal ini jalan nih di sungai, itu udah dihitung, udah fix hitungannya yang dikatakan orang-orang lengkungan bumi itu berapa ribu kilometer. Ya, oke. Nah, logikanya kayak gini. Kalau memang bumi itu bulat, kalau sampai nih kapalnya di lingkungan bumi, turun dong. Karena jarak. Enggak, maksudku gini. Kalau logika bumi bulat nih. Kalau memang nyampe di lengkungan, turun dong, kayak gini dong, bumi. Masa ke luar angkasa? Mungkin. Logikanya kan kalau misal turun. Tapi ini diteropong dari penelitian, diteropong sampai batas melewati lengkungan bumi, kapal itu masih kelihatan. Bagaimana menjelaskannya? Berapa kilo dulu? Nah, itu kan udah ribu kilo dulu. Nah, itu kan udah di sains, diteliti oleh orang yang tahu berapa panjang lengkungan bumi. Nanti kalian bisa lihat nih berapa panjang lengkungan bumi. Ada kok orang yang udah meneliti, anggaplah ngomong 1000 kilometer. Anggaplah lengkungan bumi itu 1000 kilometer. Dan kapal itu sudah mencapai 1200 km, diteropong masih kelihatan gitu. Itu penelitiannya. Nah, pertanyaannya, cariin penelitiannya buat netizen. Iya. Coba cari ya. Itu ada kok. Kalau masih videonya ya, karena video. Iya, video. Jadi ada channel sebelah. Sekarang udah di-ban, udah hilang, nggak ada lagi. Gitu. Kenapa harus di-ban? Nah, apakah itu sebuah konspirasi? Nah, atau sebuah kenyataan? Nah, nggak tahu. Yang disembunyikan. Cari ya. Cari ya. Oke. Ya, next aja deh. Ini terlalu berat kayak ini. Iya, berat sekali. Berat sekali ini. Apa nih berita lagi nih? Yang receh. Berita keberapa nih? Berita ke-3. Receh banget berita tadi yang kucingnya nih. Berita apaan tuh? Tapi secara logika benar. Iya. Kenapa? Karena anak SMA belum boleh merokok, kan 17 plus. Ya. Kan boleh ngerokok kan nggak sesuai umur. Kata siapa tuh? Ya. Kata siapa tuh? Pernah lihat nggak di bungkus rokok tuh, rokok menyebabkan kanker, serangan jantung, ya, bibir pecah-pecah, tenggorokan kering. panu kan ya.
Kan gitu. Ya. Jadi bukan masalah umur dong. Jadi memang rokok itu sebenarnya dilarang gitu sebenarnya. Anda ngerokok? Enggak dong. Oh enggak. Udah berhenti. Oh udah berhenti. Oke. Udah berhenti karena ya pengumuman di bungkus rokok terlalu seram, jadi aku berhenti ngerokok gitu, Oh, men. Ya, men. Baik sekali. Tapi kan logikanya, emang anak-anak, khususnya anak SMK atau SMA yang di bawah, kalau tidak salah di bungkus rokok itu ada 21 plus. Jadi tidak diizinkan atau tidak diperbolehkan anak-anak di bawah 21 tahun ke atas, ke bawah, terus ke bawah, oke, Bawah, ya. tidak boleh merokok. Oh, berarti 21 ke atas boleh Harus merokok. merokok. Boleh merokok. Karena itu di bungkusnya ya ada ya. Di bungkusnya ada. Jadi kita nggak salah, logikanya ya gitu ya. Jadi 21 sebelum 21 plus dilarang, sebelum 21 plus gitu ya. Sesudah 21 plus. Baru boleh. Ngawur dia. Nah, sebelum kan 2019. ya, maksudku sebelum 21 plus itu nggak boleh ngerokok. Oh iya. Gitu. Berarti setelah 21 plus boleh ngerokok. Ya, boleh ngerokok. Logikanya kan gitu. Logikanya seperti itu. Oh. Tapi kenapa rokok Dilarang. dilarang untuk anak-anak? Nah, Kenapa tuh? maksudku gini ya. Rokok itu dilarang. Kalau memang dilarang, rokok itu kenapa nggak ditarik aja dari pasaran? Kalau rokok itu memang dilarang, ini kan larangan itu langsung dari pemerintah ya. Langsung dari pemerintah yang bikin rokok, yang bikin larang itu dari pemerintah, apa dari produsen rokok, menurutmu? Yang ada di bungkus-bungkus rokok? Tidak keduanya. Itu sebenarnya bukan larangan, anjuran. Anjuran. Kalau dilarang kan, terus negara dapat. Nah, itu maksudku. Kalau memang kenapa negara itu nggak bertindak? Kalau udah tahu nih, bungkus rokok nih, merokok dapat menyebabkan penyakit bla 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 bla, kok masih diperbolehkan oleh negara dijual belikan kalau memang itu terlarang. Satu contoh, kayak barang terlarang, aku nggak nyebut yang bikin ketagihan. Ya, barang terlarang nih, negara tahu nih barang terlarang ini kalau kita konsumsi bisa menyebabkan ketagihan, halusinasi dan yang lain-lain. Akhirnya ketangkep, dikurung kitanya. Oke. Ya. Begitu juga rokok nih. Udah tahu nih negara nih rokok nih menyebabkan penyakit dan bla bla bla. Kenapa nggak di stop, masih dibiarkan dijual bebas? Yang pertama, rokok itu adalah pendapatan negara. Pendapatan terbesar negara itu dari rokok. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa obat-obatan terlarang itu tidak diperjualbelikan atau dibebaskan? Dijual, tapi atas dasar resep resep dokter. Oke. Disclaimer ya. Barang-barang terlarang itu digunakan untuk obat berdasarkan resep dokter. Tidak semua orang mendapatkan seperti itu. Di Indonesia atau di luar negeri? Di luar negeri. Nah, itu disclaimer dulu. Disclaimer di luar dulu. negeri. Ya, di luar negeri. Oke. Ya, oke. Di luar negeri. Kenapa? Kalau di Indonesia, rokok itu memang tidak boleh untuk kesehatan dari umur 21 ke bawah. Karena apa? Mereka lagi sehat-sehatnya. Produktif, benar sekali. Nah, anak-anak yang masa-masa produktif ini adalah anak-anak yang memiliki tingkat seksualitas. Wow. Bukan ya? Bukan. Oh. Bukan ya. Itu penting loh sejak dini. Karena apa? Itu ya harus diajari sejak dini seperti seksual yang lain-lain. Pendidikan seksual, bukan mengajarkan seksual. Pendidikan tentang seksualitas. Kayak biar mereka tahu dan bisa menjaga diri. Iya, itu maksudku. Jadi maksudnya biar tahu berbahayanya di mana, seperti apa. Ya, seperti itu. Jangan kemana-mana ya. Jangan mana-mana otaknya ya. Oke, seperti itu. Jadi ngobrolin rokok jadi ke pendidikan ya. Jadi berita yang tadi itu memang salah. Itu salah. Tapi yang kalau ngebukin orang itu salah juga. Lebih salah lagi. Karena kita nggak boleh ya main hakim sendiri ya. Nggak boleh. Main hakim rame-rame. Iya. Oke. Main hakim
kita sendiri aja. Ya. Oke, jadi kembali ke berita tadi itulah berbahayanya media sosial sekarang sebenarnya. Jadi apa-apa diupload, Dan apa-apa juga bisa viral. Iya. Seperti itu. Nggak tahu kita viralnya seperti apa, tahu-tahu kita dihujat aja. Iya. Jangan-jangan video kita ntar dipotong di TikTok, terus masuk viral. Nggak apa-apa, viralin aja. Viralin aja ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, viralin. Jadi bijaklah memakai media sosial. Ya. Kalau mau komen-komen yang wajar-wajar gitu ya. Kita diskusi aja di komen. Nanti ya. Mau bahas apa lagi, tulis aja di komen. Ya, oke. Next, berita terakhir nih kayaknya. Berita ini yang kita bahas kayak manusia-manusia yang tadi nih. Penciptaan manusia yang tadi ini kayaknya mereka tuh masuk ajaran sesat deh menurut gue. Kalau logika kita, masa sih kita tertarik sama anak sendiri gitu. Kalau logikanya masih jalan ya. Logikanya jalan ya, mana mungkin? Iya, mana mungkin lah. Mana mungkin? Sama kakak sendiri, sama adik sendiri. Paling kita berantem nggak sih? Bisa. Tapi secara social value itu salah banget. Salah ya. Logikanya salah besar. Iya, kalau logika tuh malah nggak masuk. Makanya kayak yang kita bahas tadi, ini kayaknya ajaran sesat deh. Lebih kelainan sih. Ya, kelainan juga, ajaran sesat juga, karena masuk logikanya nggak masuk. Ya, kayak yang kita obrolin tadi, manusia pertama ini. Jadi kalau manusia pertama tercipta cuma 2, kan? Gimana? Kan yang lain seperti boleh aja, jadinya boleh aja berhubungan dengan kakak, berhubungan dengan adik, sama anak sendiri gitu, jadinya untuk membuat populasi seperti sekarang kan gitu. Jadi, tapi untungnya manusia sekarang ini diberkahi sama akal budi. Iya. Jadi tahu mana yang salah, mana yang benar. Itu seharusnya. Ya. Nah, seperti berita yang barusan itu sebenarnya salah. Logika kita tidak masuk. Nggak masuk logikanya. Benar. Logika kita nggak masuk. Masa ada bapak sama anak kayak gitu? Iya. Kan udah. Gimana logikanya? Salah nggak sih? Salah sih sebenarnya. Itu memang salah, bukan sebenarnya itu salah, nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Ya. Oke, jadi berita-berita yang viral-viral kayak gitu tuh ada juga berita-berita yang hoax. Sekarang ya hoax. Jadi apapun berita yang ada di media sosial, jangan langsung dipercaya. Harus kalian verifikasi dulu. Harus bedah pakai logika. Ya, jadi kalau kalian punya berita-berita yang aneh atau nggak masuk akal, boleh dikirim ya ke kita. Ya, linknya boleh dikirim ke komen. Kirim aja ke komennya, nanti kita bahas di sini seperti apa logika. Ya, seperti itu. Oke, Arya, David, ya sudah ngoceh-ngoceh ya kita. Ngoceh sudah berapa menit nih? Oh, udah seharian kayaknya. Oke, jadi kita begitu dulu. Begitu sih. Libet ya. Oke, segitu dulu. Nanti kita bahas lagi berita-berita yang receh-receh. Ya. Jangan lupa linknya kita tunggu ya di komen. Ya, link-link beritanya silahkan di komen ya. Oke. Ya. See you.